Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismilianti di sini sebagai moderator. Nah, berikut nama-nama anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Nurah Masari Putri. Perkenalkan, nama saya Rehani Safinal Arsi. Perkenalkan, nama saya Vivi Hafifah. Saya Pipit Fitriani. Nama saya Fitri Handayani. Nama saya Hidayatun Nadia. Saya Muhammad Lutfi Alfariski. Nama saya Ditya Pratama. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan materi. Yaitu yang pertama ada sudut-sudut istimewa, lalu hubungan sudut sinkos. Yang ketiga ada sudut yang di atas 360 derajat. Dan selanjutnya pengenalan media. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti 3 sudut dan metron yang berarti mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul pada masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi untuk mempelajari ilmu astronomi. Nah, pengaplikasian trigonometri pada bidang astronomi ini salah satunya yaitu untuk mengukur jarak ke bintang-bintang terdekat. Untuk kali ini, trigonometri juga akan membahas tentang sudut segitiga seperti sinus, kosinus, dan tangen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya dan saya akan membahas tentang sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya. Jadi, kita dapat dengan mudah menentukan nilai sinus kosinus tanpa harus menggunakan kalkulator. Nah, di sini terdapat lingkaran yang dimana lingkaran itu dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, 4 kuadran ini dibuat untuk menentukan nilai dari sin cos tan, di mana kuadran 1 itu semua nilai dari sin, cos, dan tan itu positif. Dan di kuadran 2 nilai sinnya saja yang positif, kuadran 3 nilai tan yang positif, dan kuadran 4 nilai cos yang positif. Berikut adalah sudut-sudut istimewa, dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, hingga 360 derajat. Saya akan mencoba memaparkan tentang hubungan-hubungan sudut sin cos. Pada trigonometri, kita dapat menggunakan beberapa sudut-sudut relasi untuk menghitung nilai perbandingan trigonometri. Salah satunya yaitu adalah sudut relasi kuadrat 1 yang mana akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk setiap sudut lancip atau bisa kita katakan misalkan sudutnya adalah alfa, maka jika 90 dikurang alfa itu akan menghasilkan sudut kuadrat 1. Mengapa dapat menghasilkan sudut kuadrat 1? Karena kuadrat 1 itu memiliki rentan sudut dari 0 sampai dengan 90 derajat dan semua bernilai positif. Dalam trigonometri, sudut relasi kuadrat 1 bisa dinyatakan seperti sin, misalkan sin 90 dikurang alfa, maka hasilnya adalah cos alfa. Dan jika cos 90 dikurang alfa, maka hasilnya adalah sin alfa. Saya Pipit Fitriani akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari sudut yang lebih dari 360 derajat. Oke. Sebelumnya kita harus hafal dulu mengenai besaran-besaran sudut istimewa. Hal itu untuk mempermudah kita dalam mencarinya. Seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90 derajat. Untuk rumus mencari
besar sudut yang lebih dari 360 derajat adalah N dikali 360 derajat ditambah alfa. Ini untuk rumusnya. Oke. Nah, untuk mempermudah dan lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal ya. Baik, kita tulis ulang untuk rumusnya, yaitu tadi N dikali 360 derajat ditambah dengan alfa. Ini untuk rumusnya. Oke. Selanjutnya, misal ditanyakan berapa besar dari sudut sin 780 derajat. Oke. Misal, bagaimana cara menjawabnya? Jawab. Kita masukkan rumusnya, N dikali 360 derajat ditambah alfa. Selanjutnya kita cari 360 dikali berapa yang hasilnya mendekati 780. Oke, 2. Kita tahu adalah 2. 2 dikali 360 derajat ditambah sisanya berapa? 2 kali 360 adalah 720. Berarti sisanya adalah 60. Berarti dapat kita tulis adalah sin 60 derajat. Nah, untuk menentukan positif atau negatifnya, kita bisa lihat 60 derajat itu berada di kuadran pertama atau kuadran 1, dimana pada kuadran 1 semuanya adalah bernilai positif. Berarti nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Oke. Nah, setengah akar 3 ini adalah nilai dari sin 60 derajat atau nilai dari sin 780. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah manfaat dari bulatri, yang kedua adalah kelebihan bulatri, dan yang ketiga adalah kekurangan dari bulatri. Oke, yang pertama, manfaat dengan adanya media belajar bulatri ini antara lain dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai materi ajar trigonometri. Karena dengan adanya media ini diharapkan peserta didik dapat lebih tertarik dan mampu meningkatkan rasa ingin tahu terhadap pembelajaran trigonometri. Yang kedua, dapat menunjukkan kepada peserta didik secara jelas besar sudut dan nilai sudut sin kostan, terutama untuk sudut-sudut istimewa. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk lebih menyukai pelajaran matematika. Nah, selanjutnya kelebihan. Kelebihan dari media belajar ini antara lain tahan lama, karena bahan-bahan yang kita pilih sengaja dibuat untuk agar media belajar ini dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Seperti papan yang sengaja kita buat dari akrilik dengan tujuan agar tidak mudah basah. Nah, selanjutnya sederhana dan mudah dikelola. Selanjutnya adalah ukuran yang sesuai, artinya tidak terlalu besar, jadi lebih menghemat tempat dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan dari media belajar ini yaitu hanya dapat digunakan untuk mencari sudut-sudut istimewa. Jadi jika kita akan mencari nilai sin, cos, dan tan, maka perlu mengembangkan rumus yang telah ada. Ya, tadi kita sudah mengetahui ya tentang pengenalan materi. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan media pembelajaran bulatri, yaitu bulatan trigonometri. Ya, ini adalah alat peraga yang telah kami buat. Di sini terdapat jarum yang menunjukkan sudut dengan jarum yang menunjukkan nilai. Kemudian di tiap kuadrannya sudah tertera tulisan sin, cos, dan tangan, di mana untuk sin berwarna kuning, cos berwarna hijau, dan tangan berwarna biru. Nah,
cara menggunakannya mudah. Misalnya kita mau mencari nilai dari sin 60, berarti kita tinggal arahkan jarum sudutnya ini ke sudut 60 derajat. Kemudian kita putar jarum nilainya ini sehingga berwarna kuning. Kemudian tinggal kita kaitkan aja pengaitnya ini tegak lurus dengan jarum nilainya. Nah, kemudian tinggal dilihat nilainya di sini sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, untuk misalnya sudut 90 derajat, berarti kita tinggal arahkan aja ke atas ke arah 90 derajat, kemudian melihat nilainya di jarum sudut ini. Untuk sin itu bernilai 1, cos 0, dan tangan teh hingga. Nah, untuk penggunaan di kuadran 2, 3, dan 4 itu juga sama. Tapi karena kuadran 2 dan 3 itu adanya di sebelah kiri, maka kita akan putar atau pindahkan jarum nilainya ini ke sebelah kiri juga. Jadi ini kita pindahkan ke sana. Nah, baru ini tinggal kita gunakan aja. Seperti contohnya misalnya kita mau cari nilai tangan 150. Berarti kita tinggal arahkan jarumnya ke sudut 150. Kemudian kita putar jarum nilainya ini sehingga berwarna biru. Nah, kemudian tinggal dikaitkan pengaitnya sehingga tegak lurus. Dan terlihat di sini bahwa nilai dari tangan 150 itu adalah sepertiga akar 3. Nah, tapi di sini harus dilihat, di sini sin positif. Artinya selain sin itu adalah selain sin bernilai negatif. Maka di sini nilai tangan dari 150 itu adalah negatif sepertiga akar 3. Berlaku juga untuk di kuadran 3 dan 4. Seperti itu. Ya, saya akan kembali melanjutkan ya. Sebenarnya kita tidak perlu untuk menghafal nilai dari sin cos tangan dari kuadran 2, 3 maupun 4, karena kita bisa mengetahui nilai dari masing-masing sudutnya dengan menghubungkan ke kuadran 1. Nah, misalnya kita ingin mengetahui nilai dari sin 150. Ya, pertama kita arahkan jarum nilainya ke 150. Lalu kita putar supaya berwarna kuning karena sin itu warnanya kuning. Ya. Lalu kita kaitkan pengaitnya ke bawah ke jarum nilai supaya membentuk tegak lurus. Oke, nah kita lihat di sini nilai dari sin 150 adalah setengah. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi di kuadran 1, sin yang bernilai setengah adalah sin 30. Nah, kita anggap alfanya adalah 30. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita bisa mendapatkan rumus yaitu sin 180 min alfa, yakni alfanya itu 30, itu menghasilkan sin alfa juga. Karena sin 180 min 30 itu hasilnya sin 150. Nah, nilai dari sin 150 sini setengah dan nilai dari sin 30 sini juga setengah. Maka dari itu terbukti bahwa sin 180 min alfa itu sama dengan juga sin alfa. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan dari kuadran 3 dengan kuadran 1? Nah, misalnya kita mau tahu nilai dari cos 240. Nah, kita arahkan jarum sudutnya ke 240. Lalu kita putar jarum nilainya supaya berwarna hijau karena cos berwarna hijau. Nah, lalu kita kaitkan pengaitnya ke jarum nilai supaya tegak lurus dan kita bisa tahu nilai dari cos 240 adalah setengah. Nah, kalau kita ingat lagi di kuadran 1, cos yang bernilai setengah itu adalah cos 60. Nah, anggaplah alfanya adalah 60. Nah, dengan menggunakan rumus 180 plus alfa, yakni alfanya adalah 60, akan mendapatkan 240. Nah, ini akan saling berhubungan karena cos 180 plus alfa itu juga sama dengan cos alfa, yakni sama-sama nilai setengah. Namun, karena di kuadran 3 nilai cos adalah negatif, maka dari itu cos 180 plus alfa itu sama dengan min cos alfa. Karena supaya bisa di kuadran 1 itu nilai cosnya itu negatif. Jadi nilai dari cos 240 itu adalah negatif setengah. Maka terbukti bahwa cos 180 min alfa itu juga sama dengan negatif cos alfa. Nah, di kuadran 4 pun juga sama demikian.
dengan menggunakan rumus 360 min alfa itu sama sin, misalnya cos 360 min alfa juga sama dengan cos alfa. Kalau yang tadi itu udah dibahas antara sin dengan sin ya kan. Nah sekarang seperti yang udah dibahas di sebelumnya oleh pemateri yang sebelumnya, bahwa misalnya sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Nah di sini kita akan coba buktikan sedikit. Misalnya cos 90 min 30 berarti 60 kan ya. Cos 60 itu nilainya kalau misalnya kita lihat di sini adalah setengah ya kan. Nah berarti yang sama dengan cos 60 itu adalah sin 30 kan ya. Nah di sini terbukti bahwa misalnya sin 90 min alfa itu sama dengan sin alfa, karena misalnya alfanya 30 berarti sin 90 min 30 yaitu 60, maksudnya cos, itu akan sama dengan sin 30. Karena kalau misalnya ini kita tunjukkan ke sin 30, maka akan bernilai setengah seperti itu. Nah itu untuk di kuadran 1. Bagaimana untuk di kuadran 2, 3, dan 4? Itu juga sama, berarti misalnya di kuadran 2 kita tinggal pindahkan ke sebelah sana kan ya. Nah di sini kita misalnya mau mencari nilai sin 150, berarti ini kita arahkan ke sini. Nah sin 150 itu nilainya adalah setengah kan ya. Sin 150 itu nilainya setengah. Nah kalau misalnya kita lihat 150 itu sama aja seperti 90 plus 60 kan ya. Nah kemudian di kuadran 1 nilai yang hasilnya setengah itu adalah cos 60. Maka di sini hubungannya sin 90 plus alfa itu sama dengan cos alfa, karena sin 150 itu sama dengan cos 60, sama-sama bernilai setengah. Nah untuk di kuadran 3 juga sama. Di kuadran 3 kita gunain 270. Misalnya kita mau cari nilai cos 240, berarti ini kita putar ke arah yang warna hijau. Nah kalau misalnya ini kita kaitkan tegak lurus, maka akan didapatkan nilai cos 240 itu adalah setengah. Di kuadran 1 yang sin nilainya setengah itu adalah 30. Nah berarti di sini sama aja kayak 270 minus alfa sama dengan sin alfa kayak gitu. Nah karena ini berlaku untuk sebaliknya ya. Misalnya untuk sin 270 min alfa itu berarti cos alfa kayak gitu. Nah tapi harus perlu diperhatikan tetap adalah nilai positif negatif di tiap kuadran. Karena di kuadran 3 nilai cos itu adalah negatif, maka di sini pun nanti harus hasilnya harus negatif. Maka kalau misalnya tadi cos 270 minus alfa itu sama dengan minus sin alfa, supaya hasilnya tetap sama kayak gitu. Jadi harus tetap diperhatikan nilai positif negatifnya aja. Untuk di kuadran 4 juga sama, kita pakainya tapi yang 270 plus alfa kayak gitu. Nah terus gimana takutnya ketukar sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kan dia yang udah dijelasin sebelumnya itu 180 min, 180 plus, kemudian 360 min. Nah terus ntar buat bedanya gimana? Nah untuk yang sama, kalau kayak tadi kan ya, dari sin di kuadran 2, 3, 4 itu sama dengan sin di kuadran 1 cos juga begitu. Nah itu dilihat patokannya adalah yang sudutnya horizontal, jadi di 360 derajat sama 180 derajat itu yang kita gunain. Nah kalau yang yang kita pakai sudut 90 dan 270 itu untuk yang sin ke cos, cos ke sin, itu hubungan sin dan cos. Nah fungsinya terus apa yang sin dan cos ini? Nanti ini akan berfungsi untuk mengerjakan soal-soal persamaan trigonometri.
Ya, berikutnya kami memiliki dua contoh soal. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama adalah tentukan besar dari alfa dari segitiga ABC. Nah, kita tahu bahwa nilai AB di sini adalah miripnya, BC di sini adalah depannya, dan AC-nya adalah sampingnya. Nah, sebenarnya kita bisa cari nilai alfa ini dengan menggunakan 3 cara, yaitu bisa dengan sin, bisa dengan cos, dan juga tangen. Namun karena di sini sudah ada depannya yaitu akar 3 dan sampingnya itu 1, maka kita bisa cari dengan nilai tangen, karena tangen itu adalah depan per samping. Nah, makanya dari tangen alfa adalah akar 3 per 1, menghasilkan akar 3. Nah, tangen berapa yang menghasilkan akar 3? Nah, kita bisa menggunakan media kita untuk mengetahui nilai tangen dari berapa yang menghasilkan akar 3. Pertama, kita arahkan ini, putar dulu supaya yang berwarna biru, karena tangan itu warnanya adalah biru. Nah, coba misalnya 45, kita kaitkan pengaitan ke bawah dan turunnya di 1. Nah, karena 31 berarti bukan tangan 45. Coba kita arahkan ke 60, lalu kita kebawahkan. Nah, dan tangan 60 menghasilkan akar 3. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa nilai alfa di sini adalah 60, karena tangan 60 adalah akar 3. Nah, yang berikutnya di sini kita akan mengerjakan soal yang nomor 2. Di sini ada soal menentukan nilai sin dari 1110. Nah, karena di sini sin 1110 itu kan dia ada di luar lebih dari 360 derajat kan ya. Maka kita bisa pakai cara seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Nah, caranya itu adalah 360 dikalikan dengan n ditambah alfa. Nah, itu sama dengan, misalnya di sini kita karena sin ya, kita depannya sin ya. Sin 360 dikalikan dengan n ditambah dengan alfa, itu sama dengan sin alfa. Nah, kita cari dulu nih 1110 ini itu adalah 360 dikali berapa yang supaya hasilnya mendekati dengan 1110. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya 360 kita kalikan dengan 3 itu adalah 1080. Nah, kalau misalnya dikali 2 itu kan 720 ya, masih jauh. Nah, kalau dikalikan dengan 3 itu 1080, sudah mendekati, ya kan? Nah, kalau misalnya dikali 4 dia akan lebih. Berarti kita akan pakai n-nya itu adalah 360 dikali 3. Nah, selisihnya ya udah berarti 1110 itu dikurangi dengan 1080. Berarti di sini sin 360 dikalikan dengan 3 ditambah dengan alfanya berarti adalah sisanya adalah 30 derajat. Maka sin dari 1110 itu akan sama dengan sin 30 derajat. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nilai dari sin 30 derajat itu berapa, kita bisa gunain alat ini. Ya, yang pertama ya kita tinggal putar aja jadi ke warna kuning. Nah, kemudian kita arahkan ke sudut 30 derajat. Nah, tinggal ditarik tegak lurus, kemudian dikaitkan. Kita bisa dapatkan nilai dari sin 30 itu adalah setengah. Oke. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai media pembelajaran buletri, yaitu bulatan trigonometri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu bagi kalian yang sedang belajar dan dapat bermanfaat serta memudahkan bagi kalian untuk memahami tentang trigonometri. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.